Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview sebuah mixer, tepatnya mini mixer 4 channel. Ini adalah mixer termurah yang pernah saya beli dan saya temukan di Merchant. Jadi saya beli online. Di sini saya akan coba mereview dan melihat secara kualitasnya, dan juga nanti akan coba dipakai untuk cek sound. Mixer ini saya beli seharga kurang lebih 200 ribuan lebih ya. Nah, mixer ini saya cek itu dia paling murah ya dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya untuk harga itu tidak terlalu jauh ya, paling beda tidak sampai 50.000 dengan yang 4 channel ini dengan tipe yang sama. Tapi saya penasaran karena di beberapa toko itu lumayan laris, lumayan banyak peminatnya. Jadi saya penasaran. Oke, langsung saja kita buka isinya. Pertama dibuka itu di sini ada unitnya. Ini sudah kosong ya, kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini ada manual book. Di sini sudah memakai bahasa Indonesia, jadi gampang untuk dibaca-baca secara fungsional. Oke, dan ini ada unitnya. Dan juga ada satu buah kabel, dan kabelnya ini sudah Type C. Oke, ini untuk unitnya. Untuk unitnya sendiri itu lumayan lengkap. Seperti sebelumnya saya punya Ashley, itu tidak berbeda jauh ya untuk model ini. Dengan kelebihannya dia tuh lebih murah ya. Tapi ada beberapa fitur emang yang saya baru temui di sini, dan mungkin ada beberapa tombol yang beda, itu wajar. Nah, di sini terlihat untuk mereknya itu Morfen untuk tipe RE403 Bluetooth. Jadi mixer ini sudah ada Bluetoothnya. Kita lihat dulu di belakang, karena tidak ada apa-apa lagi ya selain untuk power. Di sini ada untuk tombol MP3 dan juga PC. Jadi kalau teman-teman dipakai untuk dicolokkan ke PC, ini ya, ini itu bisa dicolokkan ke PC. Nah, jadi tidak membutuhkan power ini lagi. Ini tinggal ditekan aja tombolnya ke dalam. Dan jika untuk mixer biasa menggunakan AC, menggunakan DC 5 volt, bisa menggunakan kepala charger. Di sini sudah Type C. Nah, ini udah Type C. Oke, kita lihat depannya. Ini penampakan untuk depannya. Di sini ada channel 1, 2, 3, 4, dan yang channel 3 sama 4 ini dia mono ya. Dia yang dipakai yang ini. Ini untuk channel 1, ini ke bawah. Ini untuk channel 2, ini potensialnya. Yang ketiga sama 4 ini bisa dipakai tetapi mono, dia pakai yang ini. Oke, di sini terdapat delay. Ini untuk efek pada mic ini 1, 2 atau 3 sampai 4 ini dia bisa dipakai untuk delaynya, dan juga repeatnya ini untuk efek ya, bisa disesuaikan. Di bawah ini ada volume, ini kurang lebih gainnya untuk musiknya. Di sini ada knop untuk jackpot. Jackpotnya itu menggunakan 6,5 mili. Di sini juga ada main. Oh, ini untuk efek. Ini gainnya ada di sini. Ini untuk volume, main untuk musik. Ini ada volume untuk efek. Jadi enak kalau misalkan sudah dapat settingannya di sini untuk efeknya, itu bisa digain untuk efeknya ya di sini. Jadi bisa diperjelas atau diperbesar maupun diperkecil. Ini sudah ada ya. Kita lihat ke lampunya, indikator di sini ada signal dan juga klip. Ini ada 2, signal, klip, dan 3 di sini ada power. Nah, bedanya itu dengan yang Ashley sebelumnya yang saya review itu, dia ada tombol power. Kalau Ashley itu langsung nyala, dimana untuk DC-nya dicolokkan ke adapter ini dia langsung nyala. Berbeda dengan Morfen ini, dia ada cut off-nya, dia ada powernya. Di sini ada switch-nya, dan di atas ini ada out. Ini left sama right, ini adalah output.
dua output ini dipakai untuk bisa langsung ke equalizer, bisa langsung ke power juga bisa. Itu tergantung aksesorisnya yang tersedia yang kalian punya. Kita geser ke kiri, di sini ada RCA, di sini ada RCA untuk recording. Jadi untuk mixer ini bisa dipakai juga untuk recording. Ini yang atas ini L dan R, dan di bawah ini untuk LAN ya, LAN in. Ini untuk musikan. Kalau musikan dari biasanya itu banyak pakai RCA ke 3,5 mili, ke HP itu langsung memakai RCA. Di sini ada colokannya. Nah, di sini adalah channel 1 dan channel 2, colokannya itu sudah multi ya, yaitu bisa Akai dan juga XLR. Jadi bisa dua tipe di sini, kelihatan ya. Jadi tidak hanya Akai saja, beda sama ini kan hanya pakai untuk Akai saja ya, beda jenis sama ini. Ini bisa Akai, bisa XLR female tentunya, XLR male. Oke, di sini ada tombol Phantom. Ini khusus untuk kondensor, mic kondensor. Kalau teman-teman pakainya mic biasa, non kondensor itu ini jangan ditekan ya, ini akan membuat rusak mic kalian. Berbeda dengan yang 48 volt ini, berbeda dengan yang dipakai untuk kondensor. Dia peruntukannya untuk kondensor. Jadi di mana kondensor itu biasanya itu mic kecil atau mic yang biasa dipakai imam masjid, itu dia ditekan baru dia mempunyai gain lebih karena plus 48 volt. Jadi suaranya lebih kencang, lebih jelas, dan itu peruntukannya. Oke, di sini ada high sampai Z, ini mono ya, ini mono. Jadi keseluruhan ini terikat, dan yang Phantom juga sama. Jika ini ditekan, ini dua-duanya menggunakan Phantomnya ini aktif. Oke, di sini juga ada ini bisa kalau ditekan ini untuk MP3 LAN in, untuk musik masuk LAN in MP3 ataupun Bluetooth. Nah, kalau dilepas ini channel 3 sama channel 4. Jadi musik nggak in lagi ke sini, tapi ini dipakai untuk bisa LAN in. Oke, mana lagi? Di sini sudah pasti ada layarnya walaupun kecil. Ini indikator, ini menu. Nanti kita coba nyalakan. Di sini di bawahnya ini ada tombol next, preview, sama pause, play, dan ini menu. Biasanya menu itu ada Bluetooth ataupun LAN in. Jadi bebas mau atas jadi bebas, terserah pilihan sobat semua. Oke, hanya itu saja. Selanjutnya saya jelaskan untuk knobnya ini ada apa aja. Yang paling atas ini yang ungu ini adalah gain udah pasti paling atas ya. Ini untuk gain. Ini kalau volumenya ini nggak ngejar, ini gain. Tapi kalau untuk mic itu disarankan kita gainnya itu dari -6. Ini paling bawah. Kita naikkan sedikit-sedikit biar nggak feedback. Ini gain. Nah, ini kita naikkan lagi. Ini ada high. Ini ada high dan juga low. High, low. Di sini ada efek. Efeknya bisa dimasukkan. Misalkan dimatikan ya tinggal dinolkan saja. Kalau mau dipakai bisa dinaikin sedikit-sedikit ya. Ini untuk volumenya. Jadi ada volume, ada gain. Ini sudah lumayan lengkap menurut saya. Di sini ada mono dan stereo. Ini di tengah ini ada tombol. Jadi sebenarnya untuk fiturnya itu lebih lengkap daripada Ashley Speed 4 ya. Di sini malah lebih banyak fiturnya malah. Ini bisa mono, bisa stereo, dan juga untuk efek ada volumenya juga, dan ada high juga di sini. Kalau Phantom itu pasti ada semuanya. Ini juga ada power juga di sini ada, beda dengan Ashley Speed 4 kemarin yang langsung menyala. Oke, jadi itu aja sih yang ada di fitur-fitur yang ada di mixer ini, nggak ada lagi. Untuk bahannya sendiri lumayan kokoh, lumayan tebal ya. Ini mirip-mirip sih sama Speed 4 kemarin, cuman untuk warnanya sendiri itu dia lebih terang aja. Di sini dengan background warna putih dan ada aksen warna jingga, dan untuk
knobnya juga warna-warni, jadi gampang misalkan menandai kita dari jauh lagi nyeting itu, yang misalkan yang ungu itu naik berarti itu gain, yang oranye itu turunkan berarti itu high, yang low itu nolkan berarti ke tengah, berarti itu ada di warna hijau. Oke, jadi lumayan, langsung saja kita cek bagaimana suaranya, apakah ini berfungsi dengan baik, apakah ini punya gain yang lumayan kenceng, kira-kira kita cek bersih atau enggak dari hasil dari mixer kecil ini. Oke, kita akan coba, kita colokkan terlebih dahulu ya. Lalu sobat semua, kembali lagi. Jadi kalau sobat semua, ini sudah saya set, sudah saya pasangkan. Ini memakai Type-C ya, ini memakai colokan HP. Ini penampakannya, ini ditekan. Oke, nyala ya. Bentarnya agak ngeblur. Oke, saya taruh sini aja biar gampang. Oke, ini sudah terhubung. Kita tinggal hubungkan outputnya. Ini adalah outputnya nih. Sebentar saya akan buka terlebih dahulu untuk outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Ini saya pakai jack 6,5 mili Canon. Ini sudah terhubung. Di sini peralatan yang saya pakai adalah yang pertama amplifier dari Wisdom dan juga Ashley, di bawah ada equalizer juga. Nah, yang kita mau tunjukkan di sini adalah bagaimana dia menghasilkan suara yang jernih ya, menggunakan alat-alat yang biasa dipakai untuk live. Kira-kira dia mendukung atau tidak, itu yang mau saya jelaskan, dan saya akan tunjukkan pada sobat semua. Di sini juga saya memakai speaker 18 in di bawah. Mohon maaf berantakan. Yang nanti akan bunyi satu box ini sama Twitter aja yang paling atas. Misalnya mati yang 15 ini nggak saya pakai. Jadi subwoofer aja yang 18 sama yang kecil ini ya. Oke. Cek. Oke, di sini saya akan coba ke menu Bluetooth terlebih dahulu. Ini adalah tombol menu. Kita ganti ke blue. Di sana ada terdapat tulisan blue yang berarti Bluetooth. Kita akan coba sambungkan terlebih dahulu, dan ini langsung terkonek ya. Ini langsung terkonek. Nah, untuk mencoba ini karena masih baru, saya akan mencoba menggunakan ini. Ini adalah RCA yang akan saya masukkan ke line in. Line in. Nah, langsung saja kita sambungkan ya. Ini sudah masuk. Kita akan coba cek sound. Oke, sambil menunggu saya skip di sini ya.
Oke, tadi ada sedikit cek sound. Ternyata yang nyala itu cuman yang atas saja. Mid high ada low sedikit. Ternyata yang 18-nya itu belum terhubung. Oke, saya akan coba hubungkan terlebih dahulu ya. Oke, langsung kita lanjutkan cek sound lagi. Di mixer sekecil ini kita akan coba untuk cek sound di sound 18 ini, di speaker 18 ini. Kita play lagi. Oke, mantap. Download aplikasi. Untuk suaranya itu mantap ya, walaupun mixer kecil. Ya, jadi itu saja yang bisa saya bagikan dan tunjukkan kepada sobat sound system semua. Untuk kesimpulannya, walaupun mixer ini kecil dengan harga terjangkau, dengan harga yang murah, jadi kelasnya ini paling murah, tapi untuk kualitasnya lumayan bersih, tadi lumayan bagus juga untuk outputnya, untuk mixingannya bagus, dan saya yakin juga dari input 1 dan 2 yang belum saya coba itu sudah pasti bagus ya. Tadi hanya saya akan coba outputnya saja dari line in tadi yang saya sambungkan dengan handphone. Bluetoothnya juga tadi sangat cepat untuk koneksinya. Di sini ada beberapa fitur tambahan juga yang tidak dipunyai dengan kompetitor lainnya. Jadi entah ini merekan baru atau gimana, ini Morfine, tapi untuk kualitasnya itu lumayan bagus, lumayan bisa bersaing untuk saya. Walaupun secara visual itu dia biasa-biasa saja, tapi secara kualitas itu lumayan bisa bersaing.
bagi Anda pemula atau yang hobi miniatur, untuk mixer ini sangat cocok bagi teman-teman yang belajar setting, belajar tentang sound system. Ini sangat direkomendasikan, terutama dengan budget terbatas. Ini lumayan bagus untuk secara kualitasnya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan di komen di kolom komentar dengan sopan. Dan kita di sini hanya berbagi untuk sharing, bukan berarti so tahu. Mungkin ada beberapa juga yang saya terlewatkan atau saya tidak tahu. Silahkan dibahas di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.